Baik, selamat pagi. Selamat kembali hadir dalam ibadah kita pagi hari ini. Puji Tuhan, saya begitu bersyukur kembali boleh melayani karena sempat bulan waktu-waktu yang sebelumnya saya harus isoman di rumah selama 10 hari. Ya, sementara keluarga harus diungsikan. Ya, pikiran mami juga sakit. Ya, saya bersyukur Bapak Gembala, jemaat ya support terus dalam doa. Istri saya dan saya boleh bulan madu lagi di rumah berdua di rumah ya, menikmati berdua tapi bertiga juga, ada hadirat Tuhan juga, kita berdoa bersama ya. Terima kasih di semua bukan keluarga kami tentunya, tapi lewat dukungan doa dan kemurahan Tuhan. Dan sebab itu saya percaya Bapak Ibu semua juga mengalami hal yang sama. Kemurahan Tuhan setiap hari itu yang menjadikan kita kuat, itu yang menjadikan kita teguh dalam menghadapi semua masalah. Oleh karena kemurahan itu ada sampai hari ini. Dan dengan ucapan syukur kita bagi
Engkau hadir bersama dengan kami dalam setiap pribadi kami. Tidak ada yang terlewatkan. Semua merasakan kekuatan baru, merasakan urapan yang melimpah lewat ibadah ini Tuhan. Kau pakai rekan-rekan kami untuk melayani. Lewat ibadah ini Tuhan, Kau urapi hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kami perlu kekuatan baru ya Tuhan. Kami perlu urapan-Mu ya Tuhan. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang kuat dan selalu menang menghadapi persoalan apapun. Mari Tuhan, pegang tangan-tangan kami yang lemah ini dengan tangan-Mu yang maha perkasa. Kami yakin Tuhan, kami tidak pernah sendiri dalam menjalani ini. Karena Roh Kudus selalu setia mendampingi kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Kami tolak roh iblis, roh kekecewaan dalam nama Yesus. Tidak ada di antara kami yang kehilangan sukacita. Kami mau memuliakan Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kami pulang dengan membawa berkat dan sukacita. Sempurnakan doa kami ini Bapa. Kami sudah syukurkan hanya di dalam satu nama, nama Yesus, nama yang memberikan. Haleluya. Kalau ngomongin yang namanya kemenangan, saya belajar kehidupan. Kalau kemenangan terjadi di dunia berkata, kalau kemenangan terjadi itu ketika kita mendapatkan kuasa, kita bisa melakukan apapun. Kemenangan terjadi ketika kita punya uang, kita bisa beli apapun. Ya. Tapi kalau kita balik lagi kepada firman Tuhan, ternyata kemenangan itu berbeda. Kita itu bisa menang ketika kita bisa mendoakan orang yang membutuhkan kita. Kita bisa menang ketika kita mengampuni orang yang mengecewakan kita. Kita menang ketika kondisi tidak memungkinkan untuk bersyukur, tapi justru kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dan Yesus sudah menjadi teladan. Di saat sebelum disalibkan, saya baca firman, Dia berkata, bukan kehendakku. Oh, boleh lalu si cawan ini, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendak Bapa di surga. Haleluya. Yesus sudah menjadi teladan untuk kemenangan. Kita juga mau menang, amin. Saya itu boleh lambaikan tangannya. Umat-umat pemenang, amin. Lebih dari pemenang, karena Yesus telah menang.
demikian kita harus bertahan sampai akhir. Ada saatnya daging ini lemah. Ada saatnya kita diperhadapkan dengan tantangan yang begitu berat. Sehingga tawaran dosa begitu menggiurkan. Bapa, kami anak-anak-Mu, kami perlu kekuatan melebihi. Kami perlu kekuatan Roh Kudus-Mu. Kami tetap bertahan. Betapa kami menyadari kuasa darah-Mu menyucikan hidup. Amin. Sekali lagi kita naikkan pujian dengan oleh kuasa darah-Mu, dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu hidupku sungguh besar. Selamatkan hidupku, menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir. Kita katakan sama-sama, katakan sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah, sekali lagi dengan iman, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa apa? Oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan kepada-Mu. Kau bertata di atas puji-puji yang telah diimani, yang percaya di tempat ini adalah pasal kesembuhan, pemulihan terjadi, dan kami disadarkan bahwa kami dilayakkan hadir memanggil Engkau Bapa. Oleh kuasa darah-Mu yang menyucikan kami. Terima kasih. Kami juga rindu mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan kami dan menuduskan kami, membersihkan kami, bahkan membekali kami di saat kami melangkah di tengah-tengah tantangan yang ada. Kami percaya hamba-Mu telah Kau siapkan. Kami juga akan memberikan persembahan. Biarkan kami ketika kami memberi dengan sukarela, biar itu untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap terima firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Mas Arya mengedarkan persembahan sampai kita naikkan puji. Kasih setianya
Tuhan, selamat pagi. Selamat kita jumpa kembali di dalam kasih Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Baiklah saudara, kita sedang memuji Tuhan. Kita buka firman Tuhan terambil dalam Mazmur, kitab Mazmur 126. Mazmur 126 ayat yang ke-5. Ayat 5 dan 6 kita baca bersama-sama ayat ini. Pamit berdiri, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. Yang sudah menemukan katakan 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya baca sekali lagi. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus, yang beribadah secara onsite atau di gereja saat ini, maupun yang masih beribadah di rumah, di mana saja Anda ikuti ibadah ini, saya ucapkan selamat beribadah dan mari ikuti firman Allah dengan hati yang terbuka pada Tuhan, sehingga kita diberkati, kita dibekali kehidupan kita memasuki masa-masa yang kita lewati hari-hari ini. Tidak ada kata yang paling indah yang dapat kita katakan, kalau saya ada, kalau saya masih bergerak, kalau saya boleh hadir, kalau saya dipelihara, keluargaku dipelihara, ini oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita lihat pemazmur, dia katakan saudara ayat ke-6, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ini yang paling sulit untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan ketika hati kita belum disunat, ketika hati kita belum bertobat, ketika hati kita belum mengalami pengalaman dengan Kristus. Tidak mungkin kita akan berkata orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, dan dia tidak akan pulang dengan sorak-sorai. Karena yang ada pasti pertimbangan, karena yang ada pasti penilaian, karena yang ada pasti menurut saya dan saudara. Tapi ketika kita mengalami pengalaman dengan Tuhan, maka pengalaman pemazmur ini, dia akan berkata, ketika kita mengalami hal yang seperti ini, kita akan menabur benih dengan meneteskan air mata. Berat, saudara. Amin. 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 Kita melewati hampir 2 tahun ini, ada banyak yang di antara kita harus melangkah dengan iman, meneteskan air mata. Bisa nggak saya ke gereja? Nanti begini dan begitu. Tapi saya mau berkata, setiap kita yang sudah mampu menghadirkan hidup kita datang beribadah kepada Tuhan, saya percaya itu ada dalam perhatian Tuhan. Amin, saudara. Tantangan, pergumulan, tapi ketika engkau berani melakukan tindakan iman, menabur tindakan iman, menabur kesetiaan, menabur ketaatan, menabur doa, menabur kesetiaan dalam beribadah, saya percaya janji firman Allah menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Amin. Haleluya. Semua orang yang sehat pasti akan berpikir ingin maju. Amin. Semua orang yang sehat pasti ingin maju, entah dia secara jasmani maupun rohani, dia ingin maju. Apalagi
yang dikatakan oleh firman Allah. Firman Allah berkata begini, saudara. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang di tengah hari. Kata Amsal 4 ayat 18. Jadi orang yang mau maju itu, saudara, baik secara rohani maupun secara jasmani, dia selalu orang yang sehat, maksud saya, orang yang sehat, orang yang betul-betul mau melihat masa depan yang baik, dan dia tahu bahwa itu janji Allah bagi saya dan saudara, maka dia akan maju walaupun ada tantangan, walaupun ada banyak persoalan hidup ini. Yang pasti dia yakini bahwa Allah itu yang berjanji adalah Allah yang tidak pernah mengingkar janjinya. Dia Allah yang ya dan amin. Apa yang dia firmankan itu yang akan terjadi. Amin. 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 Ini jadi setiap kita kepingin pasti maju secara jasmani dan rohani. Maka firman katakan tadi, jalan orang benar seperti cahaya fajar. Memang ada kesulitan, sudah, tapi terus Allah mau kita menjadi berkat, menjadi terang. Dia katakan sana yang dikatakan di dalam Amsal tadi, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Kalau kita lihat dibandingkan dalam Ibrani, dia katakan begini, Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menanggungkan kedatangan. Orang boleh berkata, Tuhan sudah ngomong, firman Tuhan sudah ngomong berulang-ulang. Tapi ketika ini kau taruh di hatimu, maka engkau menjadi waspada. Engkau akan berjaga-jaga, karena memang Tuhan akan datang. Baik secara pribadi maupun universal. Kalau pribadi tidak ada yang tahu. Saya ada di Surabaya. Pada saat sementara di perjalanan saya dapat telepon, Pastor, benar pendeta DSB meninggal. Saya malah kaget. Yang tanya dari Bekasi, majelis daerah. Saya jawab, tunggu sebentar, saya konfirmasi dulu. Saya telepon ke adiknya, gimana kabar? Langsung nangis. Oh, berarti betul kakak meninggal. Oh, saya sampaikan itu kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu secara pribadi. Memang kedatangan yang kita bicarakan bahwa dia akan datang kali kedua itu secara universal, semua orang akan melihat, kata Alkitab. Kalau itu selalu yang terpaku dalam hidup kita tidak akan berjaga-jaga. Kita tidak akan menabur dengan meneteskan air mata, maju ke depan, berjalan dengan meneteskan air mata, menghadapi pergumulan demi pergumulan yang harus dan mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu akan mengalami oleh pribadi saya maupun saudara. Selama kita ada di muka bumi ini, kita tetap ada namanya menangis, ada namanya tertawa, ada namanya berhasil, ada namanya kita belum berhasil, ada namanya kita seringkali stagnan, tinggal di tempat. Tapi ketika kita bertindak dengan iman sebagai orang percaya, maka kita akan melihat satu tindakan yang positif tadi. Sekalipun dalam persoalan yang berat ini, kita akan tetap maju. Kita akan maju dan maju. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang akan menolong kita. Kita lihat sudah ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tadi kedatangan Tuhan gak akan ditangguhkan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka Allah tidak berkenan kepadanya. Pandemi, ada banyak imam yang merosot. Pandemi, banyak orang yang ragu dengan kasih karunia Allah. Pandemi kemarin banyak orang yang mengkhawatirkan, Tuhan ada nggak bersama dengan saya? Tapi Alkitab dia berkata, saudara, tetapi orang percaya, orangku yang benar
akan hidup oleh iman. Minggu kemarin kita bicara iman dan kesetiaan. Ketika kita hidup oleh iman, dikatakan di sana, dan apabila ia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan. Karena kita dituntut untuk terus maju. Amin. Mau maju di dalam Tuhan. Mau maju di dalam Tuhan. Maju artinya saudara menjadi lebih baik, atau kita berkembang atau berhasil, itu namanya maju. Memang untuk maju tidak mudah. Orang yang harus maju saudara, dia harus mengalami satu prosesnya Tuhan. Daud aja udah diurapi menjadi raja, enggak jadi raja langsung. Dia mengalami proses dulu. Tapi begitu dia mengalami proses, kita lihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, kemenangan demi kemenangan ada di dalam Daud. Amin saudara. Amin. Dia mengalami proses-proses itu dulu. Dan kita melihat saudara, kunci sukses untuk berjalan maju di sini kita lihat dalam pembacaan ini saudara. Dikatakan bagian pertama, berjalan sambil menangis. Berjalan sambil menangis. Untuk kita bisa meraih kesuksesan, untuk sukses kita berjalan maju, maka yang pertama pemazmur dia katakan berjalan sambil menangis. Tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa bayar harga. Tidak ada kesuksesan yang kita dapat tanpa kita berusaha, tanpa kita bayar. Entah itu waktu, tenaga, pikiran, uang, itu semua kita berikan. Baru bisa apa yang kita dambakan itu, kita inginkan itu akan berhasil. Saat kita sekolah, kita ingin mendapatkan sukses lewat kita masuk sampai tingkat perguruan tinggi. Dan kita berharap ketika sampai perguruan tinggi kita bisa eksis untuk masuk dalam dunia usaha. Kita akan berkompetitor di sana. Itu yang kita pikirkan tentunya. Dan saya sebagai, mungkin ada yang berpikir nanti saya di pemerintahan, oh nanti saya di dunia bisnis, nanti saya harus seperti ini. Sudah ada dalam pikiran kita. Ketika kita betul-betul berusaha dengan sungguh-sungguh, maka itu akan terjadi. Karena kita sudah membekali, kita sudah bayar harga, kita sudah belajar, kita sudah berikan waktu, kita sudah menghabiskan banyak dana dan lain sebagainya. Maka pada akhirnya kita harus melakukan itu dalam satu proses yang nyata, dunia yang nyata, yaitu dunia kehidupan tadi. Mau di pemerintah, mau di usaha, di sana akan diuji persiapan kita. Siap nggak kita masuk dalam dunia itu? Ketika kita masuk, tidak mudah, sudah tidak mudah. Saya ingat ketika saya dari Manado ada di kota Jakarta, dan saya coba mengadu nasib di kota Jakarta. Dan disiplin ilmu saya tidak mendukung saya masuk dunia usaha. Tapi saya coba. Begitu saya coba saudara, rasanya menangis. Rasanya menangis. Bagaimana harus saya lewati Sudirman dan Tamrin itu untuk tugas bertanggung jawab itu. Bagaimana saya harus ditolak. Bagaimana harus saya mengalami sukses-sukses itu berat sekali. Tapi ketika kita mundur, ketika saya mundur, maka hasilnya nol. Tapi ketika kita ngotot, kita tetap berjuang untuk sesuai dengan tugas dan fungsi yang kita ingin kerjakan saat itu, maka pasti akan ada hasilnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mau berjalan maju, saudara, ketika engkau mau sukses di dalam Tuhan. Tadi BL sempat singgung bagaimana sukses menurut dunia. Tapi sukses di dalam Tuhan. Ketika engkau menjadi seorang yang beriman dan setia melakukan firman, belajar meneladani kasih Kristus,
belajar menjadi murid Kristus yang baik, maka kita akan sukses. Karena Alkitab katakan, apa artinya dunia ini kalau jiwa kita binasa? Kita boleh miliki banyak hal, kita boleh memiliki seluruh Cirebon ini, tapi kalau jiwamu binasa, apa artinya? Kita tidak bisa layak, kita tidak bisa sogo Allah supaya kita bisa masuk melihat kerajaan Allah. Tidak bisa. Kekekalan hanya ada nanti. Pilihannya ada dua: kekal bersama dengan Bapa kita di surga, atau kekal di dalam neraka. Itu menentukan hari ini dan perjalanan hidup kita. Mau maju enggak di dalam Tuhan? Berkompetisi di dalam Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan atau tidak? Dengan resikonya berjalan sambil menangis. Tidak enak jadi orang Kristen. Kita lihat Kisah 20 ayat yang ke-19. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang akan membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagiku. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di mukamu maupun perkumpulan-kumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi dan seterusnya. Kita lihat, berjalan sambil menangis, saudara. Ada pergumulan di depan kita, ada tantangan di depan kita. Artinya, saudara, kita jangan menjadi Kristen yang cengeng. Maka peribahasa berkata berakit ke hulu, berenang ke tepian. Kita harus punya sebuah harga pengorbanan. Kita harus ada penderitaan dulu, baru kita akan menghadapi sebuah kemenangan. Amin. Amin. Dan Paulus dia berkata, dia mencucurkan air mata banyak, mengalami pencobaan karena dia melayani Tuhan. Di dalam tekanan orang Yahudi itu pun dia katakan, aku tidak lalai menjalankan tugasku sebagai pelayan. Tantangan ada buat Paulus. Ditekan sehingga dia harus mencucurkan air mata, tapi dia tetap maju beritakan Injil itu. Kenapa? Karena itu panggilan yang Tuhan percayakan kepada dia. Sekarang buat saya dan saudara, panggilan saya dan saudara, Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi saksi. Amin. Bagaimana kita menjadi saksi? Baru tantangan kecil kita udah cengeng. Kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Kita memang dipanggil untuk berjalan sambil menangis. Paulus mengalami hal itu. Dia mencucurkan air mata karena berita, karena kebenaran. Tapi dia tidak lalai melakukan itu. Artinya jangan cengeng di hari-hari ini, saudara. Kita katakan kita ada di masa yang sukar. Tapi masa sukar itu ketika kita dengan Yesus. Walaupun mungkin kita meneteskan air mata karena Kristus, Dia akan memberkati kita. Dia akan memberikan pertolongan kita. Ketika engkau menabur dengan air matamu karena engkau mengasihi Tuhan, engkau setia sama Tuhan, engkau setia berdoa, engkau setia berkorban, engkau setia melayani saudara-saudaramu, maka itulah engkau sementara berjalan sambil menangis. Kita lihat dalam Yeremia pasal yang ke-9, dia berkata begini, orang yang berjalan dengan menangis pertama, saudara, jangan cengeng. Artinya ada harga yang dibayar untuk menjadi pribadi yang kuat, yang utuh di dalam Tuhan. Yang kedua, dia harus tidak memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang yang lain. Maka Yeremia dia berkata begini, 9 ayat 1, sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang putri bangsaku
yang terbunuh. Bagaimana Allah memanggil Yeremia terpanggil untuk umat pilihan Tuhan, melihat kehidupan mereka, melihat kehancuran mereka. Dia menangis sehingga dia terkenal dengan nabi yang suka menangis. Menangisi orang-orang pilihan Tuhan yang sudah menjauh dari Tuhan. Dan akibatnya mereka mengalami penderitaan. Dikatakan bangsaku yang terbunuh. Dia tangisi bangsa itu. Bukan tangisi sayang diri, beda saudara. Ini tangisi beban supaya Allah pulihkan kembali bangsa ini. Itu membuat dia harus menangis, berjalan sambil menangis. Tapi banyak orang ketika mengalami pergumulan ini, dia menangis dan tinggal di tempat. Dia masa bodoh. Kenapa Tuhan begini Tuhan? Saya kan sudah setia menjadi WL. Saya kan setia memain musik Tuhan. Saya sudah setia menjadi singer Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kita melihat dari cara pandang kita melihat, dari kemampuan kita melihat secara manusia. Kalau saudara bandingkan di dalam firman Tuhan bagaimana Ayub, orang yang setia, kalau dia lihat begitu, dia kecewa Tuhan. Dia salah, dia setia sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan. Itu manusia saudara. Tapi Ayub tidak melihat dengan kacamata itu. Dia melihat rencana Tuhan pasti sempurna. Di balik yang terjadi ini pasti ada maksud Tuhan. Ini yang harus kita belajar saudara. Jangan sampai ketika ada masalah, ada Allah, apa yang Allah izinkan, kita mulai mengukur. Saya kan sudah begini Tuhan, saya kan sudah begini. Itu yang berbahaya bagi kita saudara. Ini ketika masa akhir ini, ketika para pendakwa itu menghampiri saya dan saudara, ketika engkau dalam kondisi itu, engkau pasti akan terseret ke dalam. Kenapa? Cara berpikir kita. Kita pakai ukuran kita, bukan ukuran Tuhan. Tapi kalau cara berpikir kita pakai cara itu, ukuran Tuhan, standarnya Tuhan, kita tidak akan terjebak dengan hal-hal yang begini. Kita akan maju di dalam Tuhan. Yang ketiga saudara, kita lihat, ketika engkau menangis, sambil menangis, berjalan sambil menangis saudara, kita tidak akan tangisi diri kita sendiri. Kalau kita mengatakan saya udah begini, kita masa bodoh, stagnan, tinggal di tempat. Kasihan dia. Kasihan itu Leo. Leo udah ganteng, saya lebih ganteng. Kita kasihan begitu saudara. Tapi yang perlu kita lakukan, kita kasihan dia. Kita mau tetap maju supaya Leo saya lihat, wah dia semakin kuat. Leo dia melihat saya menjadi saksi untuk dia. Jangan melihat dia, oh dia diberkati luar biasa ya. Dia kok begini, saya begini aja. Atau sebaliknya, merasa kita diberkati, kok dia begini. Gak perlu tangisin orang lain sudah. Kita perlu memberikan kesaksian. Realita hidup iman dan kesetiaan itu kita nyatakan dalam hidup kita, maka orang lain akan melihat itu. Sehingga kita tidak mentangisi diri kita sendiri. Dia katakan begini, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan orang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahu supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lukas 23. Sejumlah besar orang-orang ikut dia di antara banyak perempuan itu yang menangisi dan meratapi Yesus. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak." Seringkali kita terbawa dengan perasaan kasihan. Dia begini. Kok dia begitu ya? Kok hidupnya dia begitu? Padahal ketika kita lihat di kaca, kok mirip ya? Dia suka bohong, saya juga suka bohong. Maka Yesus katakan, tangisi dirimu. Sudahkah engkau punya iman dan setia kepada aku? Ketika kita menangisi diri kita selalu akan memiliki pribadi yang berjaga-jaga dan berdua. Kita terus rawat hidup kita ini. Sehingga kalau hidup kita rawat, maka orang lain akan melihat, bukan kita yang akan melihat.
Orang lain akan menilai kita. Hidup kita menjadi berkat, menjadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Tuhan datang. Tuhan gak cari harta dan kekayaan. Yang Tuhan ketika Tuhan datang, Dia mau lihat buah yang kita sudah perbuat. Sudah jadi berkat enggak? Sudah bersaksi enggak? Sudah melahirkan jiwa enggak? Domba harus melahirkan domba. Saudara, sudah pernah enggak punya pikiran, punya hati, punya kerinduan yang mana Tuhan panggil, pergilah kamu ke seluruh bumi, sampaikan firman Allah itu, beritakan itu. Bukan harus jadi pendeta, dimanapun kau ada, tugas kita untuk menginjil, tugas kita untuk memberitakan kabar baik itu, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Yesus itu keselamatan. Orang yang mau sampai kepada Kristus, masuk dalam kerajaan surga harus melalui Dia. Siapa yang bisa tahu kalau engkau dan saya tidak diinformasikan itu? Jadi, mari saudara pulang dan renungkan sedikit bagian ini. Sudahkah saya menjadi saksi untuk menangkan bahwa jiwa datang kepada Tuhan? Amin. Amin. Jadi jangan tangisi diri kita. Jangan tangisi orang, tapi tangisi diri kita sendiri, kata Yesus, supaya kita dibawa pada perkenanan Tuhan. Dan akhirnya kita mulai mengerti isi hati Tuhan. Yang keempat, saudara, ketika engkau berjalan sambil menangis, maka yang terakhir, engkau harus sungguh-sungguh berdoa. Sehingga pergumulan yang kita akan hadapi tadi itu, kita tidak menjadi cengeng. Kita punya beban untuk bawa kepada Tuhan. Dan kita menangisi diri kita, supaya kita hidup menjadi berkenan, menjadi serupa dengan Tuhan. Dan kita berdoa seperti Hana berdoa. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Shilo, berdirilah Tante Hana, tapi bukan Hana yang ada di Bethlehem, Hana yang ada di 1 Samuel. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati yang pedih, Hana ini ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kita seringkali harus berjalan dengan menangis, sudah, karena kehidupan ini. Tapi di balik pergumulan yang Tuhan izinkan untuk kita lewati itu, di ujung itu ada sebuah kemenangan, ada sebuah jawaban, ada sebuah pertolongan, ada sebuah mujizat, ada sebuah kemenangan yang besar, jawaban yang besar, mujizat yang besar yang Tuhan akan berikan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang di atas amin. Jadi yang pertama berjalan sambil menangis, kata pemazmur. Yang kedua, menabur benih. Benih yang akan ditabur, dia mati dulu benihnya, baru bisa ditabur dan dia bisa hidup. Artinya, saudara, di sini kita lihat bahwa ketika kita menabur benih, berarti kita sementara menginvestasi rohani. Kita menanam sebuah pengorbanan investasi rohani itu untuk kita membekali hidup kita. Penanaman modal secara rohani ini akan membentuk kita menjadi gereja yang sempurna tadi. Gereja yang bertumbuh, gereja yang maju, gereja yang bukan tinggal di tempat atau menangisi orang lain, tapi kita menangisi diri kita, supaya kita boleh bisa menabur dengan benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendapatkan taburan kita itu menjadi berkat, bukan menjadi cemooh. Kita lihat apa kata 2 Korintus 9 ayat. Ada yang bisa bacakan mana pengerjaan? Tolong bacakan ini. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8.
Camkanlah ini orang-orang yang menabur sedikit, karena mereka tidak punya telinga, saya bacakan saja, akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah, kita lihat saudara, dikatakan oleh Tuhan, camkan, perhatikan dengan benar. Orang menabur sedikit, sedikit juga dapatnya. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tapi taburan yang ditabur itu benih harus mati dulu. Hati kita harus disunat dulu. Pemberian kita itu pemberian karena kasih, bukan karena gagah-gagahan atau saya bisa. Tapi benar karena rela mengasihi Allah, maka kita lakukan itu dengan tulus. Ketika kau lakukan dengan tulus, maka ketika pun kita lakukan itu dan akhirnya kita mengalami tangisan di depan itu, kita tidak akan salahkan Tuhan. Kita tidak katakan, Tuhan saya sudah begini kok, begini Tuhan. Tidak. Kita akan katakan, Tuhan terima kasih. Apa yang Tuhan buat saya tahu. Engkau akan tolong saya, Engkau akan permuliakan saya, sehingga aku akan tetap berkata, Tuhan baik. Amin. Seringkali kita jadi seperti itu, saudara. Taburan kita tidak mati, benih itu tidak mati. Sehingga ketika engkau menabur, ketika engkau tidak dapatkan sesuatu, engkau kecewa dan salahkan Tuhan. Kan saya sudah begini, saya sudah rajin beribadah, saya sudah rajin datang di persekutuan doa, saya sudah rajin datang di wadah-wadah. Kok begini Tuhan? Kenapa? Taburan logika yang berjalan. Ketika engkau dijamah dan dipulihkan oleh Tuhan, beri, dikatakan ayat 7 tadi, beri dengan sukacita. Mau ada terima kasih, mau ada penghargaan, kita tidak akan harapkan itu, karena kita tahu saya lakukan itu karena saya mengasihi. Jangan dengan terpaksa. Maka ayat 8 berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Dia akan memberikan kita kesehatan, Dia akan memberikan kita berkat, Dia akan memberikan kita kesuksesan, Dia akan menghalangi setiap kompetitor kita yang Tuhan tidak kehendaki, menghalangi rencana Tuhan, Dia akan patahkan. Amin. Dia akan pakai kita untuk memuliakan Tuhan, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam segala sesuatu. Kita lihat saudara, dalam Kejadian, bandingkan dalam Kejadian 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya bahkan kian raya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Pada saat paceklik, pada saat kekeringan yang luar biasa, dikatakan Ishak menabur. Tentu pada saat itu sangat menderita, tidak memiliki air yang baik, tapi dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Tidak berhenti, Tuhan kasihan kenapa begini. Nah, dia tidak salahkan Tuhan, tapi dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tuhan mau ada tindakan, bukan sekedar iman, tapi tindakan kita. Ketika kita lakukan itu, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Baiklah saudara, pemain musik ke depan, kita akan lihat saudara, semua orang yang akan maju, bahkan maju dengan cepat, dia harus siap apa saudara? Sebagai penutup. Next, ada penutupnya enggak? Enggak ada? Dia itu yang tadi, jangan terus. Iya, kita lihat, semua yang mau maju, bahkan maju dengan cepat, harus siap apa? Meninggalkan dosa. Ketika hati kita tidak dijamah oleh Tuhan, belum bertobat sungguh-sungguh dengan Tuhan, masih memakai akal pikiran kita, dikedepankan, bukan seperti dikatakan Tuhan yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Itu belum terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah meninggalkan dosa, Tuhan yang semakin besar, hidup kita selalu memuliakan Tuhan, maka kita harus maju
punya sasaran yang jelas dalam rohani ini. Dan terakhir, maju bersama Yesus. Pasti kita akan melihat ketika kita maju karena Tuhan yang memberkati saya dan saudara. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sebenarnya. Kita nyanyikan, tukanglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Yang menjadi tebusan darah Kristus. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata amin.